Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kenny Rostiana Tamelan dengan NIM 194111016, kelas Farmasi A semester 4. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang ekstraksi cair-cair, di mana ekstraksi sendiri atau sering juga disebut dengan ekstraksi cair merupakan metode pemisahan atau pengambilan zat terlarut dalam larutan yang mana biasanya dalam air dan menggunakan pelarut lain yang biasanya anorganik. Nah, ekstrak sendiri adalah apa? Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut yang diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Ekstraksi pelarut menyangkut distribusi suatu zat terlarut atau solut di antaranya dua fase cair yang tidak saling bercampur. Nah, berdasarkan bentuk campuran di ekstraksi, suatu ekstraksi dibedakan menjadi dua, di mana ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Nah, yang pertama ekstraksi padat cair adalah zat yang diekstraksi terdapat di dalam campuran yang berbentuk padatan. Ekstraksi jenis ini banyak dilakukan dalam usaha mengisolasi zat berkhasiat yang terkandung dalam bahan alam seperti steroid, hormon, antibiotika, dan lipida yang mana dari dalam biji-bijian. Nah, yang kedua, ekstraksi cair-cair. Zat yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk cair. Nah, ekstraksi cair-cair juga sering disebut ekstraksi pelarut yang banyak dilakukan untuk memisahkan zat seperti iod atau logam tertentu dalam larutan air. Nah, seperti judul dalam PPT ini yaitu ekstraksi cair-cair. Nah, metode ekstraksi cair-cair itu apa? Metode ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Nah, pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan yang ada. Untuk mencapai proses ekstraksi cair-cair yang baik, pelarut yang digunakan harus memenuhi kriteria yaitu kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran, kemampuan tinggi untuk diambil kembali, perbedaan berat jenis antara ekstrak dan refinat lebih besar, pelarut dan larutan yang akan diekstraksi harus tidak mudah campur. Selanjutnya, tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi, tidak merusak alat secara korosi, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun dan harganya relatif mudah. Contohnya itu pengambilan senyawa relatif murni seperti benzen, toluene yang dihasilkan secara katalisis pada industri. Kedua, produksi asam asetat anhidrat. Yang ketiga, pemurnian penisilin dari senyawa lain sebagai hasil fermentasi yang sangat kompleks. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja dari ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan dua kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa yang menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan
pelarutannya yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Prinsip distribusi ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat pelarut yang tidak saling bercampur. Prosedur kerja ada 3. Yang pertama, mencampurkan bahan ekstrak dengan pelarut dan membiarkannya saling kontak. Yang kedua, memisahkan larutan ekstrak dari refinat yang biasanya menggunakan kertas saring. Yang ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapatkan kembali pelarut yang ada. Selanjutnya, keuntungan dari ekstraksi cair-cair ada 3. Yang pertama, pelarutan yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Yang kedua, pemisahannya cepat dan selektif. Yang terakhir, peralatannya sederhana. Nah, di sini keuntungan, pasti ada kerugian. Di mana kerugiannya itu? Di sini ada 2. Yang pertama, tidak dapat menggunakan zat yang termolabil karena akan mengubah bentuk kimia sehingga koefisien distribusi dan efektivitas pelarut pun akan berubah. Yang kedua, dapat membentuk emulsi pada saat pengocokan sehingga tidak akan jelas pemisahannya. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semua.